Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Farhatul Maula dengan NIM 208230079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis beberapa artikel mengenai keterampilan menyimak dan juga membaca. Sebelum itu, saya akan membacakan sebuah studi kasus mengenai hal tersebut. Riset Paul Rankin di Amerika, Detroit Public School berfokus pada cara berkomunikasi raga manusia sejak terjaga sampai tidur. Penelitian ini dilakukan kepada 68 responden. Responden diteliti setiap harinya dengan menggunakan instrumen, baik observasi maupun wawancara. Berikut hasilnya. Menulis 9%, membaca 16%, berbicara 30%, menyimak 45%. Kemudian ketika di kelas, Rankin juga membuat sebuah riset sederhana terkait dengan menyimak dan membaca. Berikut hasilnya: membaca 52% dan menyimak 8%. Keterampilan menyimak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk manusia dalam berkomunikasi, apalagi dalam dunia perpendidikan. Namun, mengapa guru hanya menerapkan 8%? Menurut saya, sebagai insan yang bergerak di bidang pendidikan, dalam menanggapi ketimpangan tersebut adalah yang bisa dilakukan seorang guru. Pertama-tama, guru bisa melakukan riset sederhana di kelas yang akan mereka ajar, di mana dari hasil riset tersebut, guru dapat mengetahui peserta didik lebih menguasai keterampilan menyimak atau keterampilan membaca. Selanjutnya, kita dapat menyikapi ketimpangan tersebut dengan cara memberikan metode-metode pembelajaran terkait keterampilan menyimak dan juga membaca. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis beberapa artikel yang saya lakukan di tabel berikut ini. Untuk tabel pertama, analisis minat mahasiswa dalam berliterasi sastra melalui kegiatan membaca dan menyimak di era Fuca. Identitas penulis dan artikel. Penulis Rina Heriani dan Hairul Hairul. Jahtera Jurnal Kajian Sastra volume 2 ISWI 1 2023. Fuca sendiri singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, di mana keadaan yang tidak dapat diprediksi, menantang, dan juga tidak menguntungkan. Skop atau bidang kajian sastra. Hasil penelitian, terjadi pergeseran minat baca di era Fuca, di mana mahasiswa lebih memilih untuk berliterasi menyimak ketimbang membaca. Grand teori yang digunakan, pengumpulan data melalui instrumen Google Questionnaire yang berisi pernyataan-pernyataan terkait perbandingan antara kegiatan berliterasi sastra mahasiswa melalui kegiatan membaca dan menyimak. Metode penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Komentar, pengepasan artikel sangat sulit dimengerti. Selanjutnya yang kedua adalah evaluasi peran guru dalam pembelajaran bercerita guna mengembangkan kemampuan menyimak anak usia dini. Identitas penulis dan artikel. Penulis Tiara Khairi Indiaswati, Sri Khotoningsih, Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 7, ISWI 3 2023. Skop atau bidang kajian pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran yang guru terapkan. Penerapan metode pendidik sangat mempengaruhi kemampuan menyimak pada siswa. Grand teori yang dilakukan, melakukan pembelajaran pada anak berkaitan dengan keterampilan menyimak atau membaca. Wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa. Metode penelitian yaitu kuantitatif yang bersifat deskriptif Sugiono. Komentar, pendahuluan terlalu panjang dan berbelit-belit. Banyak sekali pengulangan kata yang sangat tidak diperlukan dalam pendahuluan ini. Oke, untuk artikel nomor 3, analisis kemampuan mahasiswa dalam menyimak informasi pada tes simulasi
IELTS International English Language Teaching System. Identitas penulis dan artikel: Siti Hadijah Salawati Andi Idayani. Al-Islah Jurnal Pendidikan Volume 10 Nomor 02 2018. Skop atau bidang studi yaitu bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil tes IELTS yang diberikan pada 3 kali tes berturut-turut. Selanjutnya, tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyimak pada tes simulasi IELTS, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau penghambatan mahasiswa dalam menyimak informasi pada tes tersebut. Grand teori yang digunakan yaitu melakukan tes simulasi IELTS. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan yang kualitatif dan kuantitatif. Komentar yaitu abstrak yang bertuliskan miring. Selanjutnya, artikel yang keempat. Peningkatan keterampilan menyimak menggunakan media pembelajaran audio. Identitas artikel dan penulis yaitu Nur Fajari Habi, Siti Robiah, dan Ihram Sari Akidah. Jamburan Journal of Community Empowerment JJCE Volume 4 Nomor 1 2023. Skop atau bidang kajian yaitu ilmu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menyimak pada siswa setelah dilakukannya pembelajaran menyimak menggunakan audio mengalami peningkatan. Grand teori yang digunakan yaitu observasi, tes untuk mengukur kemampuan siswa, dan juga dokumentasi. Metode penelitian yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Komentar: tidak terdapat pokok masalah pada abstrak. Selanjutnya artikel nomor 5. The Art of Learning Media on Listening Skill in Teaching Indonesian to Speakers of Other Language atau TESOL. Identitas penulis dan artikel: Fabio Testi Ariance Loren Andayani dan juga Budi Setiawan. Lingua Didaktia Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa Volume 11 Nomor 1 Juli 2017. Skop atau bidang kajian yaitu BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media pembelajaran mendengarkan di kelas menyebabkan terjadinya keterampilan menyimak. Grand teori yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Metode penelitian yaitu studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Komentar: kesimpulan sulit untuk dimengerti. Sekian analisis beberapa artikel dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.